Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Hilmatin Maulidah selaku dosen Hukum Anti Korupsi dan Pencucian Uang. Jadi saya mengampu mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Dalam mata kuliah ini kita akan membahas beberapa bab gitu ya. Jadi selama kurang lebih 14 kali pertemuan kita akan membahas, berdiskusi terkait dengan beberapa bab ya tentang anti korupsi dan pencucian uang. Oke, perkenalannya cukup? Cukup. Oke, saya izin di pertemuan ini kita akan melaksanakan kontrak kuliah terlebih dahulu ya. Ini saya tampilkan rencana pembelajaran semester RPS Hukum Anti Korupsi dan Pencucian Uang ya. SKS-nya udah tahu? Bobotnya 4 ya, 4 SKS. Ini nama saya Hilmatin Maulidah, SHMH. Kemudian ada beberapa capaian ya yang harus menjadi tujuan dari pembelajaran ini. Ya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kemudian mahasiswa mampu menemukan masalah dan menyusun hipotesis penelitian terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Yang keempat, mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah data dan menginterpretasikan hasilnya secara logis dan sistematis terkait dengan korupsi dan pencucian uang. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian dan mempresentasikannya terkait dengan tipikor dan pencucian uang. Kurang lebih seperti itu ya capaian pembelajaran di mata kuliah ini. Nah, deskripsi singkatnya ya. Mata kuliah ini itu apa gitu ya? Kalian pasti bertanya-tanya ya, atau mungkin ada yang tahu. Mata kuliah Hukum Anti Korupsi dan Pencucian Uang ini apa? Ada yang udah tahu? Mempelajari tentang apa? Korupsi. Pencucian uang. Iya. Oke, mata kuliah ini dirancang secara khusus agar setiap peserta didik selain mengerti dan memahami konsep dasar dan kegunaan dari tipikor dan pencucian uang, juga mampu dan terampil dalam menganalisis tipikor dan pencucian uang. Dengan berbekal penguasaan materi kuliah ini, maka bagi mahasiswa yang berminat dalam profesi sebagai ahli hukum dapat memudahkan dalam menekuni profesi tersebut. Kurang lebih ini ya materi pokok bahasan kita selama 1 semester ke depan. Yang pertama, ada pengertian hukum pidana dan tindak pidana. Ya, ini basic yang perlu kalian pahami juga sebagai dasar gitu ya untuk kemudian masuk ke dalam pokok bahasannya tentang tipikor dan pencucian uang atau TPPU ya kita bilangnya ya. Yang kedua ada pengertian tindak pidana korupsi. Yang ketiga ada pembagian tipikor. Karena korupsi juga kalau kita lihat dalam undang-undang itu bentuknya banyak sekali, jenisnya banyak sekali. Tetapi dalam perkembangannya kemudian disederhanakan ya. Jadi tidak semua kita bahas gitu ya. Hanya beberapa bentuk tindak pidana korupsi yang perlu kita ketahui. Nanti kita bahas ya. Kemudian yang keempat ada bentuk-bentuk tipikor. Yang kelima sistem pemidanaan di Indonesia. Yang keenam ada contoh kasus tipikor dan jurisprudensinya seperti apa yang sudah terjadi di Indonesia. Yang ketujuh penegakan hukum tipikor di Indonesia seperti apa ya. Yang kedelapan pengertian dan unsur TPPU. Ya, ini jadi di pertemuan 1 sampai 7 kita membahas terkait dengan tipikornya. Setelah UTS ya 8 sampai dengan 14 kita belajar tentang TPPU-nya. Ya. Pertemuan selanjutnya yang ke-9 ada perkembangan hukum pencucian uang di Indonesia. 10 ada tren baru pencucian uang. Kemudian ada dampak negatif dari pencucian uang itu apa saja. Kemudian peranan PPATK dalam mencegah terjadinya pencucian uang. Kemudian contoh kasus TPPU di Indonesia dan jurisprudensinya. Dan yang ke-14 ada penegakan hukum pencucian uang di Indonesia. Buku-buku yang bisa menjadi referensi ya bisa dilihat antara lain dari penulisnya Adami Hazawi
hukum pidana korupsi di Indonesia, kemudian Erwiono, ya, Hanafi Amrani, jurnal, ya, jurnal juga banyak sekali jurnal yang bisa menjadi rujukan kajian-kajian kalian. Undang-undangnya, ya, tentunya Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang TPPU, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, Undang-Undang Tipikor, dan banyak lagi undang-undang yang akan berkaitan dengan materi ini. Oke, next. Oh, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Saya izin buka lagi PowerPoint-nya. Oke. Tadi saya bertanya kan, mata kuliah ini akan berkaitan dengan apa saja? Korupsi, terus pencucian uang. Udah, apa lagi? Jadi apa kira-kira pengertian atau ruang lingkupnya apa saja? Ini sama-sama apa kalau dilihat dari jenisnya? Tindak pidana? Ekstra? Ordinary crime. Jadi korupsi dan TPPU sebetulnya adalah dua rezim hukum yang berbeda atau dua jenis tindak pidana yang berbeda, ya kan? Tapi saling berkaitan. Satu tadi sebagai sama-sama atau ya keduanya merupakan extraordinary crime. Bahkan kalau kalian lihat di dalam KUHP baru tahun berapa? Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Itu jelas disebutkan di dalam pasal, cari pasalnya ya, bahwa TPPU korupsi merupakan salah satu extraordinary crime. Yang lain apa lagi? Selain kedua ini. Ayo, KUHP-nya udah dibuka belum ini ya? Ada 4 atau 5 tindak pidana yang masuk ke extraordinary crime. Terorisme, terus pelanggaran HAM berat. 1, 2, TPPU, korupsi, terus satu lagi? Satu lagi, tindak pidana yang sering dilakukan atau disalahgunakan oleh anak muda nih. Narkotika. Jadi ada 5 jenis tindak pidana yang sering kali atau yang dikategorikan gitu ya, dikategorikan secara eksplisit di dalam KUHP nasional, KUHP baru ya, ada 5. Jadi kelima tadi kita tidak bahas semuanya ya, tapi kita bahas TPPU dan korupsi. Kenapa tadi saya katakan bahwa kedua tindak pidana ini berkaitan sangat erat? Hubungannya di mana? Hubungan antara Tipikor dengan TPPU. Hubungannya apa, Mbak? Hubungan TPPU sama Tipikor. Tipikor. Kalau TPPU itu lebih ke pencucian uang yang bisa dilakukan sama perusahaan. Tapi kalau misalkan Tipikor itu korupsi yang lebih makan uang rakyat, Ibu. Oke. Jadi ada apa unsurnya tadi? Pencucian. Kalau yang korupsinya memakan uang rakyat. Berarti ada unsurnya masing-masing ya? Nah, tapi ini belum menjawab ke poin yang saya tanyakan. Jadi korupsi ini merupakan tindak pidana apa? Asal. Tindak pidana asal pada TPPU adalah tindak pidana korupsi, salah satunya. Nah, salah banyaknya nanti kalian lihat di dalam pasal 2 Undang-Undang 8 tahun 2010. Ya. Ada banyak sekali, ada poin apa aja? Tindak pidana asal yang mendahului tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang pencegahan TPPU. Coba cek pasal 2-nya. Pasal 2 Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang TPPU ada apa saja di situ? Ada tindak pidana apa saja yang diatur dalam pasal 2 tadi? Ayo, coba.
Udah ketemu belum? Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi secara doktrin, tindak pidana pencucian uang atau TPPU memiliki dua komponen, yaitu tindak pidana asal dan tindak pidana lanjutan. Jadi secara sederhana itu ya, kalian bisa memahami bahwa TPPU adalah tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal, predicate crime. Tindak pidana lanjutan sebagai follow up crime. Jadi TPPU bisa diartikan sebagai tindak pidana ganda ketika dia mewajibkan adanya tindak pidana asal, ya. Paham nggak sampai sini? Jadi kalau ada TPPU, tidak mungkin kalau tidak ada tindak pidana asal. Contohnya korupsi salah satunya. Jadi kalau ada korupsi, bisa kita artikan akan selalu ada tindak pidana lanjutan yang apa? Yang selanjutnya, ya. Selanjutnya apa? TPPU. Jadi coba, tadi kan katanya memakan uang rakyat, misalnya gitu ya. Jadi korupsi itu bentuknya misalnya yaitu memakan uang rakyat. Setelah dia makan, atau dia makan itu bentuknya apa? Salah satu cara untuk dia menikmati hasil korupsinya. Itu biasanya dicuci kayak, jadi kayak bikin coffee shop bayangan gitu Bu, kayak nggak ada orang tapi nanti laporan pemasukan dan pengeluaran uangnya itu di rekayasa. Jadi duit hasil korupsi ini masuk ke rekening biar tracknya kelihatan jelas, padahal itu semua dipalsuin kayak gitu. Nah, betul. Ini namanya modus apa? Dia pembelian aset. Tapi ternyata perusahaan itu hanya untuk menampung, ya kan? Untuk menampung dana-dana hasil korupsinya. Nah, disitulah dia menempatkan, ya kan? Menempatkan hasil pencucian hasil korupsinya. Kemudian apa lagi? Menggunakan misalnya namanya nomine, ya kan? Modusnya menggunakan nama orang lain, itu kan, tidak menggunakan nama dia sendiri, ya. Jadi bentuk daripada TPPU itu sesederhana menempatkan tadi ke dalam suatu perusahaan, padahal perusahaan itu tidak ada kegiatan yang sah gitu ya, itu sudah masuk TPPU. Tapi coba kalian lihat di dalam jurisprudensi gitu ya, ataupun di dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini, selama ini, apakah setiap tindak pidana korupsi selalu didakwakan dengan pasal TPPU? Nah, coba cek. Kalau dari hasil pengamatan saya, penelitian saya, tidak semua kasus korupsi didakwakan juga dengan pasal TPPU. Ya. Nah, itu yang menjadi permasalahan juga di Indonesia. Padahal sesederhana tadi saya katakan bahwa dia menempatkan, dia sudah mencuri uang negara nih, ya kan? Uang rakyat sudah dicuri, sudah diambil. Kemudian dia tempatkan dalam satu rekening, ya, entah rekening pribadi atau rekening perusahaan. Menempatkan itu sudah masuk unsur TPPU. Coba kalian cek di pasal 5-nya. Pasal 5 Undang-Undang 8 tahun 2010. Nah, unsurnya apa saja? Udah ketemu? Sudah ketemu belum? Nah, oke. Nih, pasal 3 Undang-Undang 8 tahun 2010. Coba lihat, perhatikan. Ya, setiap orang yang menempatkan, ya, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, dan seterusnya, ya. Kemudian apa lagi? Atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana dengan bla bla bla, ya. Nah, ini unsur ini nih. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, itu masuk unsur TPPU. Makanya ketika pelaku korupsi, sesederhana mereka menempatkan saja ke satu rekening, baik itu rekening pribadi maupun perusahaan, itu sebetulnya sudah masuk ke unsur ini. Dan jaksa seyogianya memasukkan pasal Undang-Undang TPPU ke dalam dakwaannya. Tapi kenyataannya tidak semua, ya, tidak semua jaksa itu
melakukan itu. Antara tahu atau tidak mau gitu ya. Tidak mau memasukkan, karena ketika pasal ini dimasukkan maka akan semakin apa? Berat hukumannya, pidananya. Atau kemudian ada metode apa kalau dalam TPPU? Ayo. Metode apa yang diterapkan untuk kemudian pelaku TPPU ini bisa disita atau dirampas asetnya? Namanya metode apa? Ada yang tahu? Nah, jadi gini. Menurut kalian, ya, ini kuis nih ya. Menurut kalian, apakah pelaku korupsi, ya, yang kemudian dia menempatkan, artinya dia melakukan TPPU juga, ada 2 tindak pidana yang dilakukan, cukup tidak dengan dia itu dipidana penjara saja? Jawabannya? Tidak. Kompak ini ya? Yakin? Alasannya kenapa? Coba. Nggak adil. Oke, kamu? Kenapa tidak cukup hanya untuk memenjara? Dijatuhi pidana penjara saja. Kalau menurut saya hal tersebut tidak cukup, karena hal yang dilakukan misalnya dengan menelankan uang rakyat itu adalah salah satu tindakan yang menurut saya tidak adil dengan apa yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat tersebut. Tetapi perlu ditambahkan adalah memiskinkan orang yang disebut dengan pelaku atau koruptor tersebut. Karena jika dimiskinkan, dia akan merasakan kehidupan sama seperti rakyat yang diambil uangnya gitu. Oke, jadi ada mungkin alternatif atau usulan ya, usulan pidananya berupa pemiskinan ya. Yeah. Oke, jadi tidak cukup untuk dipidana dengan penjara saja. Berarti ada apa, metode apa namanya? Yang bisa memaksimalkan supaya aset atau harta hasil kejahatan tadi bisa maksimal untuk diambil ke negara. Apa namanya? Follow up. Follow the money. Ya. Jadi dia menggunakan metode follow the money, tidak follow the suspect. Kalau follow the suspect berarti apa? Mencari pelakunya, ya, mencari pelaku tapi mengabaikan aset-aset yang sudah disembunyikan misalnya, atau sudah dialihkan. Jadi hanya memenjara saja. Jadi fokusnya kalau follow the suspect adalah bagaimana mencari pelaku, memidana pelaku. Ya, kalau follow the money, dia menggunakan metode ya atau paradigma yang mengutamakan penelusuran aset, ya, aset tracing. Jadi bisa ditelusuri lewat aliran dananya, transaksinya, nanti akan ketemu siapa yang terlibat, siapa yang menerima, siapa yang dititipkan dan sebagainya. Nah, itu akan lebih efektif. Untuk saat ini, apakah APH kita menerapkan metode itu? Ya, itu nanti menjadi PR kalian untuk meneliti, ya. Apakah ada yang sudah menerapkan metode itu atau sama sekali tidak gitu ya? Atau ternyata sudah semuanya, ya. Nah, kasusnya, contoh kasus yang kemarin viral, travel umroh, apa namanya? Hanania, ya. Travel umroh Hanania itu juga melakukan tindak pidana penipuan kan? Penipuan, penggelapan, terus modusnya apa dia? Modusnya apa? Travel umroh Hanania itu kan mirip dengan kasus first travel dulu. Modusnya dia pakai apa? Kalau dalam materi kita ya TPPU istilahnya skema Ponzi. Jadi dia mengumpulkan dana dari calon jemaah yang baru untuk mendanai pemberangkatan jemaah yang lama. Paham ya? Jadi jadi pengelolaan keuangannya itu tidak sehat gitu ya. Tidak ada uang yang betul-betul real, ada kemudian sesuai dengan aturan di dalam perusahaan itu gitu ya, bahwa dana yang baru ya digunakan untuk pemberangkatan jemaah-jemaah yang baru juga gitu ya. Nah, kalau ini dalam Hanania travel itu, travel umroh, dana-dana dari jemaah yang lama itu digunakan untuk jemaah yang baru. Terus berulang seperti itu sampai apa?
ya kesandung, ya kan? Sampai di titik di mana travel itu tidak bisa menutup lagi. Ibaratnya apa istilahnya? Gali lubang, tutup lubang. Jadi uangnya tuh nggak ada gitu. Nah, parahnya lagi kasus Hanania adalah ketika pengelolaan keuangannya sudah semrawut gitu ya, sudah tidak sehat lagi, ternyata dia pun masih berani untuk membuka pendaftaran baru lagi. Nah, kemudian ada korban-korban yang speak up kan, korbannya speak up supaya apa? Tidak timbul korban baru lagi, gitu ya. Kemudian tidak digunakan lagi dana-dana yang calon jamaah yang baru daftar itu. Ya, itulah salah satu bentuk modus daripada TPPU. Ya, ada namanya skema Ponzi. Kalau kalian tahu namanya apa? Biasanya MLM. Ya, tahu kan MLM? Nah, itu kayak gitu modusnya. Nah, salah satu dari tindak pidana asal tadi itu penipuan. Jadi kalian cek di Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang TPPU di pasal 2 itu merupakan tindak pidana asal yang mendahului daripada tindak pidana pencucian uang. Ada dari poin A sampai dengan poin Z, ya. Saya tidak hafal, nanti kalian cek ya. Poin A sampai dengan poin Z adalah tindak pidana asal yang mendahului tindak pidana TPPU. Jadi terkesannya gitu ya, tindak pidana ini merupakan tindak pidana ganda gitu. Karena akan selalu berkaitan dengan tindak pidana asal. Oke, sekali lagi. Apakah ketika pelaku TPPU ini akan dipidana, ya, hakim wajib bukan hakim, jaksa gitu ya, jaksa wajib membuktikan tindak pidana asalnya dulu. Nah, wajib nggak? Yang tadi saya katakan ada predicate crime, tindak pidana asal, follow up crime sebagai tindak pidana lanjutan. Ya, apakah jaksa wajib membuktikan tindak pidana asal dulu untuk kemudian memidana pelaku dengan pasal TPPU? Wajib nggak? Ayo, ada yang tahu? Wajib nggak? Wajib. Wajib, alasannya? Karena tindak pidana asal itu adalah dasar di mana sebelum tindakan pidana asal itu dilanjutkan sebagai sebuah tindakan yang kriminal seperti yang kita dikatakan tadi, menurut saya jaksa itu wajib mengetahui tindak pidana asal biar tahu akar masalahnya apa dan tindakan seperti mana dia mencucikan uang tersebut biar bisa ditindakan lebih lanjut. Jika tidak diketahui tindak pidana asal, maka tidak akan secara teratur peristiwa tersebut dilanjutkan. Oke. Ada yang beda pendapatnya? Wajib nggak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebelum memidana dengan pasal TPPU? Misalnya korupsinya wajib dibuktikan dulu nggak? Wajib nggak? Ayo. Wajib nggak dibuktikan dulu korupsinya? Wajib. Oke, kalian cek di pasal 69 Undang-Undang TPPU. Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang TPPU di pasal 69. Ini malah nyoret-nyoret. Cek undang-undangnya nomor 8 tahun 2010. Udah ketemu? Pasal 69, bacakan. Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal. Oke. Berarti jawabannya tidak wajib, ya. Meskipun ini saling berkaitan, tetapi dalam proses penyidikan, penuntutan maupun di sidang pengadilan, jaksa tidak wajib atau hakim tidak wajib membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu. Jadi jaksa itu, ya, siapa namanya? Tadi? Seva. Ya. Ya, Seva. Jaksa itu tidak wajib membuktikan korupsinya dulu, karena dia bisa masuk melalui pasal TPPU-nya atau tindak pidana TPPU-nya. Karena tadi metodenya apa? Aset tracing, ya. Kalau udah masuk melalui pasal TPPU, kemudian dicari, ditelusuri aliran dananya, maka juga akan otomatis terungkap tindak pidana asalnya.
Jadi kalau dalam rumusan dakwaan, dakwaannya berupa apa? Kumulatif, ya. Oke. Sampai sini yang mau ditanyakan dulu sebelum saya closing statement. Nah, ini yang tadi ya. Predikat crime itu sebagai tindak pidana korupsinya. Follow up crime itu TPPU-nya. Itulah keterkaitan antara TPPU dengan tipikor. Oke? Cukup pertemuan hari ini? Cukup. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Yakin? Yakin. Berarti kalau ditanya lagi ntar tahu ya jawabannya ya? Tahu. Oke. Baik, saya akhiri terlebih dahulu untuk pertemuan hari ini. Saya rasa cukup. Jadi ini sebuah pengantar untuk kalian bisa memahami bab-bab selanjutnya gitu ya. Jadi ini modal gitu ya, modal pengantar tentang hukum anti korupsi dan pencucian uang. Ya, sekilas kalian sudah mulai memahami, sudah mulai mengenal gitu ya, apa korupsi, apa pencucian uang gitu ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.